Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1461. Selamat mendengarkan. Seiring berjalannya waktu, kura-kura raksasa itu perlahan mendekati pinggiran Star Kingdom. Selama ini, Celeste meminta David untuk membantunya lagi. Tentu saja, David tidak akan menolak. Tetapi setelah mencapai keadaan harmonis, Celeste adalah orang pertama yang lepas dari fantasi itu. David telah mengambil keputusan, jika Celeste meminta bantuannya lain kali, dia harus memintanya juga. Setelah memikirkan hal ini, David masih tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Celeste duduk di kamarnya, sedikit linglung. Setelah berhubungan intim dengan David, dia merasakan kekuatan pikirannya meningkat secara signifikan. Tampaknya kekuatan pikirannya tidak meningkat karena kehancuran tubuhnya yang memikat, tapi karena persetubuhannya dengan David. Jadi jika aku melakukan ini bersama David setiap hari, apakah kekuatan pikiranku akan meningkat pesat? Celeste tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu memikirkannya. Untuk Sovereign Ranker yang akan mencapai puncak alam abadi, itu peningkatan kekuatan pikiran tidak diragukan lagi merupakan godaan yang sangat besar. Ini adalah batu loncatan penting sebelum menerobos alam abadi. Mencapai puncak alam abadi hampir merupakan hal yang pasti bagi pembangkit tenaga listrik seperti Celeste, itu hanya butuh sedikit waktu. Apalagi tidak memakan waktu lama. Namun, pertumbuhan kekuatan pikiran jauh lebih sulit. Jika kekuatan pikirannya tidak memenuhi standar, maka dia tidak akan pernah mampu melakukan terobosan. Kebanyakan orang-orang puncak abadi terjebak pada langkah ini karena kekuatan pikiran yang tidak mencukupi, dan mereka tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Jika Celeste tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu sekarang, dia merasa akan menyesal di masa depan. Lagi pula, dia sudah 3 kali berhubungan intim dengan David, dan ternyata tidak masalah jika mereka melakukannya 8, 10, atau bahkan puluhan kali lebih banyak. Hanya saja Celeste sedikit dilema. Interval antara kali ini dan terakhir kali agak lama, dan sepertinya agak tidak masuk akal baginya untuk segera menemukan David lagi. Akan buruk jika David salah paham. Bagaimana aku bisa membuat David berhubungan intim denganku kapan saja agar aku bisa meningkatkan kekuatan pikiranku dengan cepat? Ini adalah pertanyaan yang memerlukan pertimbangan cermat. Celeste akan mencari waktu untuk memberitahu David secara langsung. Dia juga tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mencari alasan. Dia akan memberitahunya bahwa melakukan hal itu akan membuat kekuatan pikirannya berkembang pesat, dan dia akan mampu menerobos alam abadi dan mencapai tingkat ranah yang lebih tinggi di masa depan. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1462. Saat ini, lampu merah menyala di depan mata Celeste. Token merah ilusi kemudian dicetak di dahinya. Saat tanda merah ilusi tercetak di dahi Celeste, sebuah suara terdengar di kepalanya. Kembali sekarang, pemilik suara tersebut tidak lain adalah Nova, pimpinan saat ini, Sekte Warna-Warni. Sebagai salah satu tetua dari Sekte Warna-Warni, Celeste secara alami tahu apa ilusi itu. Itu adalah perintah penarikan darurat dari Sekte Iridescent. Itu disampaikan menggunakan teknik rahasia, dan kemudian akan menuju ke target menggunakan api kehidupan dari target yang tersisa di sekte tersebut. Ia dapat melewati batasan lapisan ruang dan dengan cepat mencapai targetnya. Siapapun yang menerimanya harus segera kembali ke sekte secepat mungkin. Kenyataannya, meskipun Celeste tidak menerima perintah penarikan darurat dari sekte, Celeste masih akan segera kembali ke sekte tersebut. Tubuhnya yang memikat telah diaktifkan sepenuhnya, dan dia ingin menemukan gurunya untuk mengetahui bagaimana menyelesaikannya. Namun, saat ini Celeste juga sangat bingung. Masuk akal jika dia sekarang melakukan misi patroli sebagai semesta penegak hukum. Oleh karena itu, sektenya tidak boleh mengeluarkan perintah penarikan darurat kepadanya saat ini. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sekte tersebut? Mustahil. Celeste langsung menolak gagasan itu. Sekte Warna-Warni adalah kekuatan tertinggi di seluruh Star Kingdom. Ada 4 tetua terkemuka di luar alam abadi. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Jika itu masalahnya, mengapa kepala sekolah mengeluarkan teknik rahasia untuk memintaku pergi kembali? Celeste bingung. Sekte hanya akan mengeluarkan perintah penarikan kembali kepada anggota sekte yang ada. Melakukan misi di luar kecuali sesuatu yang sangat penting terjadi di dalam sekte. Lupakan saja, berhentilah memikirkannya. Aku akan kembali dulu. Lagi pula, kita tidak jauh dari Star Kingdom. Kura-kura raksasa itu telah menempuh 2/3 jarak sejauh ini. Perasaan Celeste campur aduk. Kita akan segera mencapai Star Kingdom. Jadi haruskah aku pergi ke David? Jika saya tidak pergi, saya tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik ini ketika kita tiba di kerajaan bintang atau sekte warna-warni.
Tetapi jika saya pergi, bagaimana saya harus menyampaikannya kepada David? Saat dia merenungkan hal ini, beberapa hari lagi di dunia luar berlalu. Melihat mereka semakin dekat ke Star Kingdom, Celeste pun mengambil keputusan, mengertakkan gigi, dan akhirnya memutuskan untuk menemui David. Itu adalah masalah apakah dia bisa melintasi alam abadi di masa depan. Oleh karena itu, berapapun harganya, itu sepadan. Dia juga percaya bahwa meskipun gurunya mengetahui hal ini, dia tidak akan menyalahkannya. Lagi pula tidak ada kontak fisik yang nyata, mereka hanya melakukannya dalam fantasi, dan ini bukan pertama kalinya bagi mereka. Sekarang setelah dia memutuskan, Celeste tidak ragu lagi. Namun, dia tidak menemui David secara langsung, malah mengiriminya pesan suara. David sedang mengobrol dengan Celia dan yang lainnya untuk menghilangkan rasa bosan. Suara Celeste tiba-tiba muncul di kepalanya. David, kembali ke kamarmu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. David sedikit bingung, bukankah kita baru saja melakukannya beberapa hari yang lalu? Dia tidak bisa menahan diri lagi, mustahil. Kesenjangan antara sesi sebelumnya sangat panjang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1463. Bagaimana dia bisa gagal mengendalikan dirinya hanya dalam beberapa hari? Meski bingung, David tetap melakukan apa yang dikatakan Celeste. Setelah memberitahu Celia dan yang lainnya dan meminta mereka untuk melanjutkan obrolan tanpa dia kembali ke kamar. Sesaat setelah kembali ke kamar, suara Celeste terdengar lagi. David, aku butuh bantuanmu. Celeste, ini baru beberapa hari dan kamu tidak bisa menahan diri lagi? David bertanya dengan curiga, bukan karena dia tidak mau membantu. Namun, perasaan jatuh dari udara setiap saat sungguh luar biasa. Ini bukan tentang itu, lalu tentang apa ini? Celeste masih sedikit malu. Setelah terdiam sekitar setengah menit, dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. David, setiap kali aku berhubungan intim denganmu, aku menemukan bahwa kekuatan pikiranku akan meningkat secara signifikan, dan kekuatan pikiran sangat penting bagi Sovereign Ranker, yang akan mencapai puncak alam abadi. Ini terkait dengan apakah saya bisa menerobos alam abadi di masa depan dan maju ke level yang lebih tinggi. Jadi, kuharap kamu dapat membantuku membuat kekuatan pikiranku berkembang pesat. David terdiam saat mendengar itu. Apakah hubungan intim juga dapat meningkatkan kekuatan pikiran? Lalu kenapa kekuatan pikiranku tidak tumbuh sedikit pun? Dari apa yang dikatakan Celeste, dia ingin melakukan lebih banyak hubungan intim untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Oleh karena itu, David berpura-pura tidak mengerti dan bertanya, Celeste, ada yang bisa saya bantu? Celeste bingung, dia sudah menjelaskan dengan jelas. Jadi dia tidak percaya David masih belum mengerti apa yang dia maksud. Dia sengaja membalas dendam. Celeste ingin melupakan seluruh gagasannya dan mengabaikan bocah nakal ini. Namun, ketika dia memikirkan betapa sulitnya kekuatan pikirannya untuk tumbuh dan berapa banyak puncak Eternals yang terperangkap di alam abadi, tidak mampu menerobos setelah sekian lama sejak sejarah Star Kingdom dan dulu akhirnya musnah di bawah malapetaka yang muncul di setiap era, katanya kembali. Saya tidak bisa begitu impulsif. Jika saya melewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan pikiran saya tidak tahu caranya. Lama sekali saya harus menunggu di masa depan. Tubuh yang abadi dapat terus menghasilkan aliran vitalitas, dengan sendirinya menjaga vitalitas berbagai organ dan sel dalam tubuh. Secara teori, mereka bisa hidup selamanya karena mereka juga bisa menyembuhkan penyakitnya secara otomatis. Namun, ini tidak berarti bahwa yang abadi tidak akan mati. Saat menghadapi lawan kuat yang bisa menghancurkan mereka, yang kuat yang abadi masih akan dibunuh. Misalnya, Celeste, seorang Sovereign Ranker, bisa menghancurkan kedua Ruler Ranker dan pemeringkat abadi. Dalam keadaan normal, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya tanpa memberikan mereka kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Selain itu, ada situasi lain. Ketika yang abadi hidup pada suatu zaman, yaitu 129.600 tahun, dan masih belum bisa menerobos untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka akan menghadapi bencana. Setelah berhasil selamat dari bencana tersebut, mereka akan menerima bencana lainnya 129.600 tahun untuk mereka sia-siakan. Jika mereka masih tidak bisa menerobos, maka mereka akan terus menghadapi yang bencana lain, dan bencana akan semakin hebat setiap saat. Bahkan bencana pertama pun tidak mudah untuk bertahan, setidaknya lebih dari 90% anggota Eternals akan terbunuh. Ini juga merupakan bencana yang harus dihadapi semua orang abadi. Tujuannya adalah untuk menjaga yang terkuat dan menyingkirkan beberapa orang abadi yang mencapainya. Mereka saat ini dengan mengandalkan harta surga dan bumi, sekaligus juga untuk meringankan beban alam semesta. Jika tidak ada bencana, para Eternals dapat secara mandiri menghasilkan aliran vitalitas yang stabil dan tidak akan pernah mati. Setelah bertahun-tahun berkembang,
akan ada terlalu banyak orang-orang abadi. Beberapa orang menduga bahwa bencana tersebut diciptakan oleh peradaban tingkat dewa. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1464. Namun, tidak ada bukti kuat mengenai hal ini. David, aku ingin berhubungan intim denganmu setiap hari agar kekuatan pikiranku dapat meningkat dengan cepat dan saya akan memiliki peluang lebih besar untuk melalui alam abadi di masa depan. Jika Anda setuju, saya dapat membiarkan Anda mengambilnya inisiatif sendiri. Setelah mengatakan ini, Celeste tersipu, terlihat sangat menarik. Sayangnya dia sendirian di kamarnya sekarang, dan tidak ada yang melihat pemandangan ini. Mata David berbinar. Oke, tentu, kata David. Celeste sangat gembira saat mendengar jawaban David. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengucapkan dua kata. Terima kasih, Celeste, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Anda, dan ketika kita sampai ke Star Kingdom, aku masih membutuhkanmu untuk menjaga Celia dan yang lainnya. Saya, orang yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Jangan khawatir, ketika kita tiba di Star Kingdom dan Sekte Warna-Warni, saya akan membuat pengaturan untuk mereka. Baiklah, mari kita mulai. Oke, setelah itu, keduanya akan melakukan hubungan intim setiap hari. Kemudian, kekuatan pikiran Celeste juga tumbuh dengan pesat. Ketika kura-kura raksasa memasuki sekitar Star Kingdom lebih dari 3 bulan kemudian, kekuatan pikiran Celeste sudah sangat kuat. Celeste duduk di kamarnya, sedikit tidak senang. Mereka telah memasuki Star Kingdom jadi dia harus berpisah dengan David segera. Dia tidak bisa melanjutkan hubungan intim dengannya lagi. Sayang sekali dia masih belum bisa meningkatkan kekuatan pikirannya untuk menghancurkan alam abadi. Jika Celeste bisa diberi waktu setengah tahun lagi, itu sudah cukup. Pada saat itu, dia dapat mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi dan berusaha untuk meningkatkan dari Sovereign Ranker yang terlambat ke Sovereign Ranker puncak sesegera mungkin. Kemudian, dia akan mengintegrasikan kekuatan pikirannya, menerobos alam abadi menjadi satu jatuh, dan melampaui alam abadi. Dia kemudian tidak perlu lagi takut akan bencana yang akan datang. Meskipun Celeste sekarang baru berusia kurang dari 2000 tahun dan lebih dari itu 127.000 tahun lagi dari suatu era dan dia punya lebih dari cukup waktu untuk melakukan apapun yang dia inginkan, jika dia bisa melampaui alam abadi secepatnya, siapa yang ingin terus tinggal di alam abadi? Semakin lama seseorang menunggu, semakin banyak masalah yang dihadapinya. Selain itu, bisakah dia menemukan cara lain untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dengan mudah masa depan? Celeste mengira dia tidak bisa. Dia bahkan memiliki keinginan dalam hatinya untuk membuat kura-kura raksasa itu berbalik dan berputar-putar. Kemudian, mereka bisa kembali ke Star Kingdom setelahnya pikiran cukup kuat. Namun, segera, dia menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Kali ini dia juga membawa serta Amadi. Mereka sudah sampai di Star Kingdom, jadi jika mereka berbalik lagi, dia akan terungkap. Terlebih lagi, sektenya seharusnya sudah tahu bahwa dia sudah kembali sekarang. Celeste menyayangkan hal ini. Mereka membutuhkan hampir 1 tahun untuk berpindah dari Bima Sakti ke Star Kingdom, jadi mengapa dia melakukannya lebih awal? Kalau saja dia memutuskan lebih awal, dia akan memiliki kekuatan pikiran yang cukup sekarang. Salah perhitungan. Jika dia tidak punya pilihan, maka dia hanya bisa mengundang David setelah dia mencapai puncak alam abadi dan kemudian keluar bersama untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Sekarang Celeste telah menemukan cara sederhana untuk meningkatkan kekuatan pikirannya, dia pasti tidak akan menyerah. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1465. Ketika kura-kura raksasa memasuki wilayah Star Kingdom, di Sekte Warna-Warni, api kehidupan Celeste langsung tumbuh jauh lebih besar. Ini berarti dia sangat dekat. Para penjaga api kehidupan di Sekte Warna-Warni segera melaporkannya kepada kepala sekte. Setelah Nova mengetahuinya, dia segera menghubungi Celeste. Saat ini, Celeste masih merasa kesal di kamarnya tentang alasannya tidak melakukan hubungan intim dengan David lebih awal untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Sesosok hantu tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Nova, kepala Sekte Warna-Warni. Nyonya mimpi. Celeste melihat sosok ini, berdiri, dan menyapanya dengan hormat. Nova terlihat seumuran dengan Celeste, tapi dia jauh lebih tua daripada Celeste. Dia bukan hanya senior Celeste, tapi dia juga ketua Iridescent Sekte, orang pertama di bawah 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, status Celeste di Sekte Warna-Warni lebih rendah daripada statusnya Nova. Meski begitu, guru Celeste adalah Eira, salah satu dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Makanya, Nova juga tidak berani berlaga di depan Celeste.
Penatua Merah, Anda telah bekerja keras. Kamu ada di mana sekarang? Nova bertanya. Saya baru saja memasuki Star Kingdom, jawab Celeste. Maka kamu harus segera kembali ke sekte. Itu mengerti. Saya bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Saya bertanya-tanya mengapa Anda meminta saya kembali, Nyonya Mimpi. Saya memang perlu berbicara dengan Anda, tetapi tidak nyaman membicarakannya di sini. Saya akan mengatakan Anda ketika Anda kembali ke sekte. Baiklah, Nona Mimpi. Mohon tunggu sebentar, saya akan kembali lagi secepat mungkin. Baiklah. Nova menghilang dan Celeste duduk. Dia bahkan tidak bisa menunda sedikit pun sekarang, apalagi berbalik. Sebaliknya, dia bisa bergegas kembali ke sekte dengan kecepatan penuh. David sedang beristirahat di kamarnya ketika suara Celeste tiba-tiba terdengar di telinganya. David, kita sudah sampai di Star Kingdom. Di sini, begitu cepat, tanya David. Ya, kita di sini. Itu cukup cepat, jawab Celeste. Apakah kita akan langsung ke sekte warna-warni atau rumah bintang? Aku akan berpisah dari Amadi sebentar lagi. Saya akan kembali ke sekte warna-warni, dan dia akan kembali ke rumah besar bintang. Apakah Anda ingin pergi ke sekte warna-warni bersama saya dulu, atau langsung ke sana rumah bintang dengan Amadi? Tentu saja, saya akan pergi ke sekte warna-warni dulu, jawab David tanpa berpikir. Mengapa saya harus pergi ke Star Mansion? Aku masih belum memutuskan apakah akan bergabung dengan Star Mansion atau tidak. Apalagi David tidak akan merasa nyaman jika tidak memperhatikan Celia dan yang lainnya. Bergabunglah dengan sekte warna-warni. Oke, lalu kamu bisa pergi ke sekte warna-warni bersamaku. Baiklah. Beberapa saat kemudian, Celeste berbicara lagi. David, ada satu hal lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1466. Ada apa? Ayo, lakukan lagi. Oke, David tidak menolak. David dan Celeste memasuki fantasi bersama. Ini mungkin yang terakhir bagi mereka untuk sementara waktu. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan ini ketika mereka berada di sekte warna-warni. Karena hanya mereka yang memiliki kekuatan pikiran di sini, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dalam fantasi. Namun, ada beberapa orang kuat dengan kekuatan pikiran di dalamnya sekte warna-warni, dan jika mereka melakukan ini, mereka akan mudah ditemukan. Tak satu pun dari mereka ingin pihak ketiga mengetahui hubungan mereka. David masih memejamkan matanya. Celeste meletakkan kepalanya di bahu David dan meniup lembut ke telinganya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang sangat menggoda, David, kamu bisa membuka mata kali ini. David bergidik mendengarnya. Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu nyata? Ya, ini mungkin kali terakhir kita setelah sekian lama. Ketika kita tiba di Iridescent sekte, kita tidak bisa lagi melakukan ini. Ada banyak orang kuat yang memiliki pikiran kekuatan di sekte ini, jadi kita akan ketahuan. David bisa mendengar kesedihan dalam suara Celeste. Dia tidak tahu apakah itu karena pihak lain tidak bisa lagi meningkatkan pikiran, atau karena dia menyukai hubungan intim mereka, atau keduanya. Selama ini, mereka akan bertemu dalam fantasi setiap hari. Kedua belah pihak secara bertahap mulai terbiasa. Setiap hari seperti mimpi. Namun, itu lebih nyata dari sekedar mimpi. Bisa dikatakan berapa kali keduanya melakukan hubungan badan di dalam fantasinya lebih banyak daripada berapa kali David dan Celia melakukan hubungan intim nyata. Untungnya, itu bukanlah kontak fisik yang nyata dan hanya ilusi. David merasa sedikit lebih baik. Dia adalah anak baik yang telah menerima pendidikan formal di bumi. Bahkan di Star Kingdom, dia masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan caranya berkuasa di sini bisa menikahi lusinan atau bahkan ratusan wanita, menciptakan lebih banyak keturunan karena mereka memiliki masa hidup yang tidak terbatas. David tidak akan melepaskan Celia, Selena, atau Pearl. Sedangkan untuk Sandy dan yang lainnya, David akan memberkati mereka jika mereka bisa menemukan pria yang lebih baik di masa depan. Aku mengerti, Celeste, kata David. David, jika saya ingin meminta Anda membantu saya meningkatkan kekuatan pikiran saya di masa depan, apakah kamu setuju? Celeste meminta. Tentu saja, David menjawab tanpa ragu-ragu. Itu bagus. Kalau begitu, itu kesepakatan. Kekuatan pikiran saya saat ini tidak cukup untuk membantu saya melampaui alam abadi, jadi saya akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan setelah saya meningkatkan ke puncak alam abadi. Kamu tidak akan diizinkan untuk menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir, Celeste, beritahu aku jika kamu membutuhkannya. Terima kasih, sekarang kamu boleh membuka matamu. David meraih bahu Celeste dengan kedua tangannya dan mendorongnya dengan lembut. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah wajah Celeste yang dewasa dan menawan. Dia menutup matanya rat-rat saat itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1467. Celeste menyuruh David membuka matanya, tapi dia menutup matanya rapat-rapat.
Dilihat dari bulu matanya yang gemetar, terlihat jelas bahwa dia sangat gugup pada saat itu. Wajahnya memerah, kulit merah jambunya yang kenyal tampak kemerahan, dia terlihat begitu menarik sehingga orang tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya. Jika orang lain di Star Kingdom melihat ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Celeste adalah salah satu tetua dari Sekte Warna-Warni dan Sovereign Ranker. Namun, dia menunjukkan ekspresi malu-malu. Itu sungguh mencengangkan dan mengejutkan. Namun, meskipun Celeste hampir berusia 2000 tahun, dia masih tetap suci. Oleh karena itu, wajar jika dia bersikap seperti ini. Di dalam Sekte Warna-Warni, setelah Nova dan Celeste selesai berbicara, Nova menentukan lokasi Celeste dan dengan cepat keluar dari lembah terlarang. Penatua yang memiliki reputasi baik mengatakan bahwa Nova harus segera memberitahu mereka satu kali ada berita tentang Celeste. Nova tidak berani menentang perintah tetua yang memiliki reputasi baik itu. Oleh karena itu, dia bergegas segera setelah mendapat kabar tentang Celeste. Penatua yang bereputasi baik, Penatua Merah telah tiba di Star Kingdom. Saya telah menghubungi dia sekarang, dan dia bergegas kembali ke sekte dengan kecepatan penuh. Nova berdiri di luar lembah dan berkata dengan keras. Di lembah, Eira sedang duduk bersila di kabin. Setelah mendengar suara Nova, dia langsung membuka matanya. Ada binar di matanya. Lalu, dia berkata, begitu, kamu boleh pergi sekarang. Ya. Penatua yang terhormat, saya akan kembali sekarang. Setelah Nova selesai berbicara, dia keluar dengan hormat dan kembali ke Sekte Warna-Warni. Di dalam kabin kayu, Eira kembali memejamkan mata. Dia menggunakan koneksinya antara dia dan Celeste untuk mendeteksi posisi yang lain. Dia tidak sabar untuk bertemu murid kesayangannya. Tubuh Celeste yang memikat tidak dapat dirusak. Jika tidak, rencana dari Sekte Warna-Warni akan hancur. Jika dia dipaksa, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tidak punya pilihan. Eira akan menemukan penghasutnya dan membuatnya membayar harga yang pantas. Jika dia melakukan ini secara sukarela, Celeste berarti tidak mematuhi perintah gurunya melakukan hal itu. Eira yang melelahkan setelah bertahun-tahun akan sia-sia. Eira telah mengatakan kepada Celeste lebih dari sekali untuk tidak bersikap emosional dan tidak berinteraksi dengan laki-laki. Begitu sesuatu terjadi, itu akan menyakiti dirinya dan orang lain. Celeste juga sangat patuh selama ini. Meski banyak pria yang mengejarnya secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, bahkan ada saja banyak orang terpilih dan orang-orang kuat dari kekuatan besar di antaranya, Eira belum pernah mendengar Celeste terlalu sering berhubungan dengan pria manapun. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1468. Kini, dia telah kehilangan keperawanannya setelah keluar menjalankan misinya. Eira tidak bisa menerima apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Eira tiba-tiba membuka matanya. Dia telah merasakan posisi Celeste. Kemudian, dengan sapuan ringan jarinya, retakan ruang gelap gulita muncul, dan Eira masuk ke dalamnya, bergerak cepat menuju Celeste. Sebagai seseorang di luar alam abadi, Eira bergerak jauh lebih cepat daripada alam abadi. Kura-kura raksasa itu sangat lambat dibandingkan dia. Tak lama kemudian, dia akan mampu menghentikan Celeste di tengah perjalanan. Di atas kura-kura raksasa itu, David dan Celeste membuka mata mereka ke arah yang sama. Wajah Celeste masih sedikit memerah. Sementara itu, David merasa pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. David sangat menikmati perasaan itu. Itu tidak kalah dengan kenyataan. Mungkin dia tahu mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukan ini untuk sementara. Karena Celeste tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia malah sangat aktif dan antusias. Awalnya dia memejamkan mata, tidak berani menatap David. Belakangan, dia tidak lagi pemalu dan pendiam, jadi dia langsung membuka matanya. Celeste duduk di ruang merah. Ketika dia mengingat apa yang terjadi di fantasinya, wajahnya memerah lagi. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, dasar brengsek, aku akan datang kepadamu lagi ketika saya telah memecahkan masalah fisik saya dan tidak lagi berada dalam bahaya laki-laki. Anda harus menunggu saya dengan patuh. Jika kamu berani melupakanku, aku akan memberimu pelajaran. Pada saat ini, Celeste lupa bahwa tuannya telah menyuruhnya untuk tidak mempunyai perasaan terhadap laki-laki. Ia hanya ingin mencari solusi untuk tubuhnya agar tidak menyakiti laki-laki lagi. Celeste sebenarnya hanya ingin David membantunya meningkatkan kekuatan pikirannya. Terlalu sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan pikirannya, dan sekarang dia akhirnya menemukan solusi unik, jadi dia tidak mau menyerah. Meskipun demikian, dia menghabiskan lebih banyak waktu bersama David dan keduanya tetap tinggal. Melakukan hubungan intim dalam fantasinya, perasaannya terhadap David berangsur-angsur berubah.
Bahkan dua orang yang tidak menyukai satu sama lain atau meremehkan satu sama lain akan berubah setelah menghabiskan waktu lama bersama siang dan malam. Lagi pula, Celeste sama sekali tidak membenci David. Dia mengagumi pemuda yang memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat setelahnya melangkah ke alam abadi. Begitulah akhir hubungan mereka saat ini. Namun, jika tubuh memikatnya tidak terstimulasi, Celeste tidak akan melakukan ini. Dia juga tidak ingin melakukan hal ini pada David. Dia mengira peringatan gurunya hanya untuk mencegah rangsangan apapun tubuhnya yang memikat agar tidak menimbulkan akibat yang serius. Namun, tubuh yang memikat telah dirangsang secara tak terkendali sejak awal-awal. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, Celeste berpikir meskipun gurunya mengetahuinya, dia akan memaafkan dia. Jika Celeste harus memilih orang yang memperlakukannya dengan terbaik di dunia ini, pasti akan memilih gurunya Eira. Eira tidak hanya menyelamatkannya dari kekacauan dan membesarkannya, tapi Eira juga mengajar. Dirinya memiliki keterampilan seperti itu. Bisa dikatakan tanpa gurunya Eira, Celeste tidak akan berada di tempatnya hari ini. Tentu saja, inilah yang Eira ceritakan sejak dia masih kecil. Sepanjang ingatannya, Celeste telah tinggal di sana. Sekte warna-warni. Di bawah bimbingan Eira, dia bekerja keras setiap hari sampai ke tempatnya hari ini. Celeste tidak menyangka bahwa gurunya, Eira, tidak membinanya dengan begitu cermat, hanya karena dia menyukainya sebagai murid, tetapi juga karena ada tujuan lain. Adapun rencana apa yang dimiliki oleh 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni akan membutuhkan tubuh Celeste yang memikat untuk melampaui alam abadi. Tidak ada seorang pun di dalam Sekte Warna-Warni tahu kecuali mereka berempat. Mungkin tidak ada orang kelima yang mengetahuinya bahkan di seluruh Star Kingdom. Benar-benar merupakan pengejaran yang hebat jika keempat wanita yang berada di luar keabadian. Realem sangat menghargainya. Setelah Celeste selesai berbicara pada dirinya sendiri, dia menutup matanya untuk memeriksa pikiran. Tampaknya telah berkembang pesat, dan lebih dari sebelumnya. Apakah karena kita melakukannya tanpa batasan? Kalau saja aku tahu lebih awal, aku pasti sudah melakukan ini sejak awal. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan pikiran dengan melakukan hal seperti ini, jumlah totalnya setelahnya melakukannya berkali-kali akan menjadi hal yang cukup besar. Jika itu masalahnya, jumlah total kekuatan pikiran yang dia miliki sekarang akan jauh lebih besar. Sayangnya, mereka sudah berada di Star Kingdom. Dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Celeste membuka matanya dan mendesah dalam diam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Celeste enggan kembali ke Iridescent Sekte begitu cepat. David juga berada di kamarnya saat ini, mengenang apa yang terjadi dengan Celeste yang baru saja ada dalam fantasinya. Dia juga tidak menyangka Celeste akan menjadi begitu gila kali ini. Namun, David harus kembali ke dunia nyata sekarang. Mereka berada di Star Kingdom sekarang. Selanjutnya, dia akan pergi ke Sekte Warna-Warni, dan melihat Celeste mengurus Celia dan yang lainnya dengan benar. Setelah itu, dia akan mulai memikirkan bagaimana dia bisa bertahan hidup di Star Kingdom. Bagaimana dia bisa menghabiskan sejumlah besar Star Dollar dan mendapatkan yang besar sejumlah poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya tanpa menarik perhatian. Dari pusat kekuatan Star Kingdom, ketika dia pertama kali mencapai tempat aneh yaitu Star Kingdom, situasinya yang dihadapi David bahkan lebih parah dibandingkan saat pertama kali dia mengaktifkan sistem tersebut di bumi. Saat itu, dia telah hidup di bumi setidaknya selama 22 tahun, jadi dia sangat mengetahui baik, dan dia punya banyak teman dan kenalan. Hanya dengan mengetahui jalannya, seseorang secara bertahap bisa menjadi lebih kuat. Situasi saat ini adalah David sama sekali tidak mengenal Star Kingdom. Bahkan jika Amadi bercerita banyak tentang Star Kingdom, ini masih hal lain. David tidak tinggal di sini, jadi dia tidak akan pernah mengerti. Kecuali Celeste dan Amadi, David tidak mengenal siapapun di Star Kingdom. Star Kingdom adalah peradaban tingkat tinggi, dan ada banyak peradaban yang kuat. Orang-orang di sana, kekuatan ruler rank pemula David saat ini masih jauh dari cukup. Jika dia ceroboh dan diincar oleh Immortal Ranker atau Sovereign Ranker, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertimbangan pertama David adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika tidak ada yang berhasil, dia hanya bisa bergabung dengan Star Mansion. Meskipun dia akan dibatasi dan terikat oleh aturan Star Mansion, setidaknya dia akan memiliki pendukung. Dengan itu, dia akan tetap mendapat dukungan jika diincar oleh seseorang yang berkuasa. Namun, David tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun kecuali itu mutlak diperlukan. Itu juga merupakan bentuk perlindungan diri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1469. Tidak ada orang lain yang dapat mempelajari kekuatan sistem. Jika ada kemungkinan sekecil apapun hal ini terjadi, David akan menghancurkannya. Celeste memikirkan banyak hal,
Tapi saat dia dihadapkan pada arus situasinya, dia tidak punya solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, dia hanya bisa kembali ke Sekte Warna-Warni terlebih dahulu untuk melihat apakah Master Eira dapat membantunya memecahkan masalah fisiknya. Lalu, dia akan memikirkan masa depan. Pada saat ini, celah ruang tiba-tiba muncul di kamarnya. Celeste menoleh dengan ekspresi serius. Manusia dan semua makhluk lain di alam semesta hidup dalam ruang 3 dimensi, dan seluruh alam semesta juga merupakan ruang 3 dimensi. Apa yang dilihat semua orang dengan mata telanjang juga merupakan ruang 3 dimensi. Yang abadi bisa menghancurkan ruang 3 dimensi, masuk ke ruang 4 dimensi, dan sangat memperpendek jarak antara 2 titik dalam ruang 3 dimensi. Oleh karena itu, para Eternals bepergian lebih cepat dari kecepatan cahaya saat mereka merobek ruang. Semakin tinggi dimensi spasial maka semakin dekat jarak antara 2 titik. Misalnya, dalam ruang 3 dimensi, dibutuhkan waktu 10.000 tahun melintasi jarak antara 2 tempat dengan kecepatan cahaya. Di ruang 4 dimensi, mungkin hanya memakan waktu 1 jam, dan di ruang 5 dimensi, hanya butuh 1 menit. Dalam ruang 6 dimensi, seseorang mungkin mencapai kedua, dan seterusnya. Jika itu adalah ruang 7 dimensi atau 8 dimensi, waktu yang dibutuhkan akan lebih pendek. Tentu saja, ini tidak mutlak tetapi hanya sebuah metafora. Singkatnya, semakin tinggi dimensi spasial dan semakin dekat jaraknya, maka semakin besar pula jaraknya, mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Hal ini diakui oleh seluruh makhluk di alam semesta. Namun, semakin tinggi dimensinya, semakin ketat pula ruangnya. Menghancurkan ruang berdimensi tinggi membutuhkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Kura-kura raksasa itu sekarang sedang melakukan perjalanan dalam ruang 4 dimensi. Namun, saat ini di kamar Celeste, seseorang benar-benar dapat mengobrak-abrik 4 dimensi dan keluar dari ruang 5 dimensi yang lebih maju atau bahkan ruang 6 dimensi. Celeste harus memperhatikan hal ini. Bahkan Sovereign Ranker seperti dia tidak dapat menghancurkan ruang 4 dimensi dan memasuki ruang dimensi kelima. Jika seseorang ingin mengobrak-abrik ruang 4 dimensi, kekuatannya harus melampaui alam abadi, dan berada di sebagian alam suci. Dengan kata lain, orang ini lebih kuat darinya dan setidaknya mereka sebagian santo. Eksistensi yang kuat ini pasti akan terkenal di peradaban level 7 seperti Star Kingdom. Kemungkinan besar, Celeste juga mengenal mereka. Celeste menatap celah angkasa dengan hati-hati. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh tua keluar dari dalam. Sosok tua ini tak lain adalah Eira, salah satu dari 4 tetua terkemuka Sekte Warna-Warni. Pada saat yang sama, dia juga guru Celeste. Guru. Mata Celeste berbinar. Dia segera berdiri dan menangis bahagia. Red, kamu kembali, terima kasih sudah keluar kali ini. Eira memaksakan senyum. Tuan, tidak masalah. Ini pekerjaan saya. Ngomong-ngomong, Tuan, mengapa Anda begitu? Di sini, Celeste bingung. Gurunya, Eira, adalah salah satu dari 4 tetua terkemuka di Sekte Warna-Warni dan pembangkit tenaga listrik Sein Realm. Dia telah hidup dalam pengasingan di area terlarang sekte tersebut sepanjang tahun. Namun, dia sekarang ada di sini. Apa yang terjadi dengan sekte yang bisa membuatnya keluar dari pengasingan? Aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan langsung saja. Asal saya tahu jawabannya, aku pasti akan memberitahumu, kata Celeste serius. Bahkan, begitu Eira masuk kamar, dia mulai mengamati Celeste. Namun, dia tidak melihat perbedaan apapun dari sebelumnya. Red tidak akan seperti ini jika tubuh memikatnya hancur. Apakah Nek melakukan kesalahan? 1. Eira tidak menyangka bahwa selama 3 bulan ini, Celeste telah menjaga keharmonisan dengan David setiap hari. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1470. Hasrat dalam tubuhnya yang dibangkitkan oleh tubuhnya yang memikat telah terjadi sepenuhnya ditekan. Tidak ada yang bocor, jadi Eira tidak bisa melihat apapun. Red, bagaimana keadaan tubuhmu yang memikat sekarang? Eira langsung ke pokok permasalahan. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Jika tubuh Celeste yang memikat tidak rusak, maka semuanya akan baik-baik saja. Bagus, rencananya masih bisa dilanjutkan. Tuan, apakah Anda mengetahuinya? Hati Celeste menegang, dan dia berkata secara tidak wajar. Gurunya memang seorang suci. Keinginan dalam tubuhnya telah ditekan sepenuhnya dan tidak ada yang bocor keluar dari situ. Tanpa diduga, dia masih ditemukan. Eira mengerutkan kening saat mendengar Celeste. Kemudian, dia tampak seperti kilat. Celeste merasa tidak nyaman saat dipandang seperti ini. Dia tahu bahwa guru sedang menunggu penjelasannya. Namun, bagaimana dia menjelaskan bagaimana tubuh memikatnya diaktifkan? Saat ini, Celeste sangat bermasalah. Haruskah dia jujur? Jika dia melakukannya, rahasia David akan terungkap.
Dia adalah seorang anak yang baru saja memasuki alam abadi, dan dia juga hanyalah seorang penguasa rangker pemula di alam abadi yang lahir di Bima Sakti, sebuah peradaban tingkat rendah, namun secara tak terduga memiliki kekuatan pikiran yang sangat besar. Celeste percaya bahwa bahkan Eira, seorang suci, akan terkejut jika dia mengetahuinya. Ini karena hal itu benar-benar di luar kebiasaan. Semua orang tahu bahwa kekuatan pikiran hanya bisa dikembangkan oleh penguasa serdadu. Sekarang, seorang bocah nakal yang baru saja memasuki alam abadi memilikinya, dan dalam jumlah besar itu. Oleh karena itu, dia pasti mendapatkannya melalui petualangan yang sangat langka. Celeste tidak tahu apakah gurunya bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada David tentang sumber kekuatan pikirannya setelah dia mempelajarinya. Setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing, dan dia tidak pernah bertanya kepada David tentang rahasianya. Jika guru mau tidak mau bertanya, David mungkin tidak akan menjawab sejak saat itu privasi terlibat. Kemudian, kemungkinan besar akan terbentuk kesenjangan di antara keduanya. Celeste tidak ingin gurunya berkonflik dengan David, dan dia tidak yakin apakah gurunya akan menggunakan kekerasan. Bagaimanapun, kekuatan pikiran sangat penting setelah mencapai Sovereign Rank. Dikatakan bahwa setiap kali seseorang mencapai Saint Realm, kekuatan pikirannya harus mencapai standar tertentu untuk mencapai terobosan berikutnya. Oleh karena itu, bahkan seorang suci pun tidak dapat menahan godaan untuk meningkat kekuatan pikiran dengan cepat. Jika Eira memutuskan untuk menggunakan kekuatan, David hanyalah seorang penguasa pangkat pemula, lalu bagaimana caranya bisakah dia melawan orang suci? Dia berasal dari peradaban tingkat rendah. Pertama, dia tidak memiliki latar belakang, dan kedua, dia tidak punya kekuatan, jadi dia pasti akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Meskipun Amadi sangat optimis terhadap David, dia belum bergabung dengan Star Mansion bagaimanapun juga, Star Mansion. Pada saat itu, meskipun Celeste dan Amadi membujuk Eira untuk bersama, hal itu akan tetap terjadi, menjadi tidak berguna. Bahkan jika ayah Amadi, kepala Star Mansion, melapor, Eira akan tidak berbicara dengannya, apalagi mereka berdua. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka tidak akan mempunyai peluang kecuali Grandmaster Star Mansion sendiri melangkah ke depan. Namun, hal ini jelas mustahil. Grandmaster Star Mansion tidak akan menyinggung Eira, seorang suci, demi David, yang belum bergabung dengan Star Mansion. Tentu saja semua itu hanya spekulasi di benak Celeste. Mungkin saja gurunya akan memberi nilai tinggi pada David setelah menemukannya. Namun, Celeste tak mau berjudi. Akan bagus jika dia menang, tapi jika tidak, dia akan menghancurkan David. Saat ini, Celeste mungkin harus berbohong kepada Master Eira karena dia tidak ingin mengungkap rahasia David dan menempatkan David dalam situasi berbahaya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1471. Meskipun itu hanya sebuah kemungkinan, kini setelah keputusan diambil, Celeste tak ragu lagi. Dia berkata kepada Eira, "Tuan, tubuh saya yang memikat telah diaktifkan." Saat Eira mendengar ini, cahaya dingin di matanya menjadi menusuk. Namun, dia tetap tidak berbicara. Namun, kemarahan di hatinya sudah mulai menumpuk, dan mungkin saja akan meledak kapan saja. Melihat gurunya tidak berbicara, Celeste melanjutkan, "Guru, saya masih bingung bagaimana tepatnya tubuh memikatku diaktifkan. Sebenarnya, aku masih belum menemukan jawabannya." "Apa maksudmu?" Eira melontarkan 4 kata itu. "Saat saya sedang menjalankan tugas penegak alam semesta, saya tiba-tiba ditarik ke dalam fantasi, dan kemudian, Celeste mulai berbicara tentang apa yang terjadi padanya. Pada dasarnya, dia menceritakan kembali saat pertama kali David berhubungan intim dengannya. Namun, dia mengabaikan David. Dia menggantikannya dengan orang asing yang tidak dia kenal dan belum pernah dia temui. Setelah Celeste selesai berbicara, Eira melamun. Menurut Red, dia seharusnya memasuki fantasi. Bisakah fantasi juga mengaktifkan tubuh yang memikat? Eira tidak yakin karena jumlah benda yang memikat di alam semesta terlalu sedikit dan tidak ada catatan tentang mereka dalam sejarah. Begitu Eira mengulurkan tangannya, otomatis tangan Celeste terangkat dan jatuh ke miliknya. Celeste tidak memberikan perlawanan di depan gurunya. Tentu saja, meskipun dia melakukannya, itu akan sia-sia. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Eira memegang tangan Celeste, sedikit mengernyit setelah beberapa saat. Sepertinya Red mengatakan yang sebenarnya. Tubuhnya yang memikat diaktifkan dalam fantasi karena tubuhnya diam tidak tersentuh. Tidak mungkin dia memalsukan ini. Lagi pula, ada energi unik yang ditekan di tubuh Red, yang seharusnya ada keinginan yang dihasilkan setelah tubuhnya diaktifkan. Mereka selalu berpikir bahwa hanya dengan berhubungan seks dengan seorang pria mereka bisa mengaktifkan tubuh yang memikat. Eira tidak menyangka itu akan diaktifkan dalam fantasi. Bagaimanapun, tubuh memikatnya memang diaktifkan.
Oleh karena itu, rencana mereka terganggu. Namun, itu bukan salah Red, dan Eira tidak bisa menyalahkannya atas apapun. Setelah mengetahui kebenarannya, amarah di hati Eira masih belum padam. Keempat saudari itu telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan mereka telah mencapainya. Tahap akhir, ketika mereka hendak sukses, kecelakaan ini terjadi. Jika Eira tidak bisa mengarahkan amarahnya pada Red, dia hanya bisa menemukan pelakunya, pria itu, yang mengaktifkan tubuh memikat Red dalam fantasi. Eira harus menemukannya dan membunuhnya. Red, dari mana kamu ditarik ke dalam fantasi itu? Dan siapa pria itu? Eira bertanya sambil menahan amarah di hatinya. Tuan, saya tahu di mana kejadiannya. Aku tidak akan pernah melupakan tempat itu dalam hidupku. Tapi aku tidak tahu siapa pihak lainnya. Saya dikendalikan oleh pihak lain dari awal hingga akhir. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menolak. Jadi aku tidak bisa melihat wajah. Celeste menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Eira berusaha keras untuk mempercayai hal ini. Apa gunanya tidak melihat wajah orang lain, tapi hanya mengingat lokasinya? Bahkan jika mereka bergegas sekarang, pria itu pasti sudah pergi. Jika dia bisa dengan mudah mengendalikan Red dalam fantasinya, tidak diragukan lagi itu lawan sangat kuat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1472. Eira memiliki beberapa keraguan. Mungkinkah itu sebagian orang suci dari Star Kingdom atau bahkan seorang suci? Pihak lain pasti sudah lama memata-matai Red. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan bertindak ketika Red keluar untuk melakukan misi kali ini. Adapun kenapa dia tidak langsung melakukannya, pasti karena dia takut bukti dan menghadapi pembalasan dari sekte warna-warni di masa depan. Semakin dia memikirkannya, Eira semakin merasa bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Celeste bisa bertemu dengan sebagian orang suci atau lebih tinggi di peradaban tingkat menengah atau rendah? Namun, situasi saat ini membuat orang suci menyukai Eira. Tidak nyaman, rencananya yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun akan hancur. Kuncinya adalah mereka masih belum menemukan penghasutnya. Oleh karena itu, tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Oke, aku mengerti, Red, kamu pasti capek, jadi istirahatlah yang cukup, Eira berkata dengan nada lelah. Celeste dapat melihat bahwa suasana hati gurunya sedang tidak baik, tetapi dia tetap bertanya, Tuan, tubuh saya sedang menekan keinginan yang sangat kuat sekarang, dapatkah itu diselesaikan? Kita perlu mempelajari ini secara perlahan setelah kita kembali. Terlalu sedikit yang memikat tubuh di alam semesta, dan tidak ada pengalaman yang ditinggalkan oleh para pendahulu Anda. Oleh karena itu, kita perlu mendalami sendiri masalah ini. Oke, mari kita bicarakan ketika kita kembali. Aku akan pergi sekarang. Eira berbalik setelah selesai berbicara, dia hendak merobeknya 4 dimensi dan pergi. Dia harus kembali dan memberitahu ketiga saudari lainnya berita itu agar mereka bisa mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, Celeste tiba-tiba menghentikannya dan berkata, Tuan, tunggu, apakah ada hal lain? Eira berbalik dan bertanya, Ya, Guru, ketika saya sedang menjalankan misi, saya menemukan seorang wanita dengan hal yang sama. Fisiknya seperti milikku di peradaban tingkat rendah. Dan sekarang aku telah menganggapnya sebagai muridku, kata Celeste. Eira sedikit tidak terkesan pada awalnya, tapi setelah dia memikirkannya, seorang wanita, dengan fisik yang sama dengan Red, bukankah itu, tubuh yang memikat? Apa katamu, Anda menemukan tubuh lain yang memikat? Eira bertanya dengan sedikit gugup. Ya Tuan, Celeste menjawab dengan tegas. Apakah masih utuh, atau sudah diaktifkan? Itu masih utuh. Di mana dia sekarang? Dia ada di ruangan lain. Panggil dia dan biarkan aku melihatnya. Oke. Tuan, setelah dia mendengar Celeste mengatakan bahwa dia menemukan tubuh lain yang memikat, roh Eira segera diangkat. Meskipun tubuh Red yang memikat telah diaktifkan, jika mereka dapat menemukan tubuh lain yang utuh, yang memikat, rencana mereka bisa berlanjut. Bahkan jika kekuatan pihak lain saat ini rendah, selama masih utuh, kekuatannya akan meningkat dengan cepat dengan bantuan sumber daya yang melimpah. Sekte warna-warni dan bimbingan 4 orang suci. Dia bahkan bisa berkembang lebih cepat dari Red. Lagi pula, mereka sudah punya pengalaman. Eira dan saudara perempuannya telah merencanakannya selama bertahun-tahun, jadi mereka bisa menunggu sebentar. Lebih lama, Lorraine berada di kamarnya berkonsentrasi pada kultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia mendengar suara tuannya Celeste di telinganya. Lori, segera datang ke kamarku, ada yang ingin bertemu denganmu. Ya, Tuan, jawab Lorraine sambil membuka matanya. Meskipun dia ragu siapa yang ingin bertemu dengannya, Lorraine tidak bertanya tentang hal itu. Dia seharusnya tidak menanyakan sesuatu yang dia tidak berhak mengetahuinya. Ini adalah standar yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dia akan tahu siapa yang ingin menemuinya saat dia di sana.
Satu-satunya hal yang dia yakini adalah orang ini jelas bukan seseorang dia temui di kura-kura besar itu. Apalagi orang tersebut juga harus mempunyai status yang tinggi. Lorraine merasa bahwa tuannya mungkin mencoba memberikan kesempatan besar padanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1473. Setelah berbicara, dia bangun, merapikan pakaiannya, dan kemudian pergi menemui guru kamar Celeste. Tok tok tok, Lorraine berjalan ke kamar majikannya Celeste dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian suara Celeste terdengar dari dalam. Masuk, Lorraine mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di ruang merah, ada seorang wanita tua di samping tuannya Celeste. Lorraine belum pernah bertemu wanita tua ini sebelumnya. Siapa orang itu? Kapan dia datang ke sini? Dia pastilah yang ingin bertemu denganku. Lorraine mulai berspekulasi ketika dia melihat betapa hormatnya tuannya depan wanita tua ini. Orang ini pasti mempunyai status yang sangat menakutkan. Sejak dia memasuki pintu, Lorraine memperhatikan wanita tua itu telah menatapnya. Dia tampak seperti sedang mencoba melihat ke dalam Lorraine. Lorraine juga merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan agresif seperti itu. Saat itu, hanya pria yang memandangnya seperti ini. Kali ini seorang wanita tua. Lorraine menenangkan diri, berjalan ke arah Celeste dan Eira, dan membungkuk mereka masing-masing. Kemudian, dia menyapa dengan hormat, "Salam, guru." "Salam, senior." Sepanjang proses, Eira terus menatap Lorraine. Ekspresinya berubah seperti awan gelap yang menghilang, berubah gelap ke terang. Dia begitu murung saat baru mengetahui tubuh Celeste yang memikat itu diaktifkan, tapi sekarang dia akhirnya menunjukkan senyuman. Eira tahu dari energi yang terpancar dari tubuh Lorraine dan matanya. Jadi, dia secara kasar sudah bisa memahami kondisi fisik Lorraine. Seperti yang Red katakan, ini memang tubuh utuh yang memikat. Tetapi saya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut mengenai situasi spesifiknya. Namun, itu sudah cukup terkonfirmasi. Ini membuat Eira senang. Saya tidak mengharapkan ini sama sekali. Awalnya, kupikir kita harus mengubah rencana kita karena Red memikat. Tubuh diaktifkan. Lagi pula, terlalu sulit menemukan tubuh lain yang memikat di alam semesta. Daripada menunggu tanpa henti, lebih baik kita berdiskusi untuk mengubah rencana. Tanpa diduga, Red membawa kembali tubuh memikat lainnya yang seutuhnya. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Meskipun kekuatannya masih sangat rendah, dia akan menjadi berbakat karena tubuhnya. Selama kita menghabiskan sedikit energi dan sumber daya untuk mengolahnya dengan baik, itu saja tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengejar ketinggalan. Dia bahkan mungkin menyalip Red. "Lori, izinkan aku memperkenalkanmu, ini tuanku, Eira, dan dia juga salah satu 4 tetua terkemuka di Sekte Warna-Warni." Celeste menunjuk wanita tua itu dan memperkenalkannya. Lorraine terkejut saat mendengar itu. Lorraine memandang wanita tua biasa ini dengan tidak percaya. Dia tidak mengharapkan hal itu. Ini akan menjadi tuan dari majikannya. Lorraine telah melihat betapa kuatnya Master Celeste. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1474. Saat mereka berada di bis galaksi, suaranya bisa menakuti puluhan orang Eternals berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau begitu, seberapa kuatkah guru Celeste? Meskipun Lorraine masih bingung tentang pembagian kekuatan tempur di alam semesta, dia tahu jika wanita tua ini bisa menjadi salah satu dari 4 terkuat yang memiliki reputasi baik di Sekte Warna-Warni dan mengajari wanita kuat seperti tuannya, maka kekuatannya akan sangat menakutkan. "Lori menyapamu, tetua terkemuka." Lorraine buru-buru membungkuk lagi. "Apakah namamu Lori?" Eira bertanya sambil tersenyum. "Ya, Penatua yang terhormat, nama lengkap saya Lorraine Lovewood." "Lorraine, lumayan, nama yang bagus. Anda akan menjadi bagian dari Sekte Warna-Warni mulai sekarang." "Terima kasih, Penatua yang bereputasi," kata Lorraine dengan gembira. Meskipun dia sudah dianggap sebagai anggota Sekte Warna-Warni karena dia menerima Celeste sebagai tuannya, dia sangat bahagia diakui oleh tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. "Red, kamu bilang kamu sudah menerima Lori sebagai muridmu, kan?" Eira tanya sambil menatap Celeste. "Ya tuan," jawab Celeste, "kamu baru saja kembali, jadi kamu belum mengadakan upacara dan pendaftaran, kan?" Celeste bertanya-tanya mengapa guru menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, dia menjawab, "Tidak, kami hanya mencapai kesepakatan secara lisan. Ketika kita kembali ke sekte, kami akan mempersiapkan pendaftaran. Sedangkan untuk upacaranya, tidak perlu untuk itu, kita bisa membuat semuanya tetap sederhana." "Merah, tubuhmu yang memikat telah diaktifkan. Artinya fisikmu keuntungan sudah tidak ada lagi. Tidak hanya itu, keinginan dalam tubuh Anda pun akan demikian, selalu menghalangimu untuk melangkah maju. Mulai sekarang, perjalanan kultivasi Anda tidak akan semulus sebelumnya,
dan Anda mungkin jatuh ke dalam situasi di mana Anda tidak bisa melakukannya kemajuan sama sekali. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Celeste tidak terkejut ketika mendengar hal itu karena tuannya Eira pernah mendengarnya mengatakan hal seperti itu padanya lebih dari sekali. Dia tidak boleh memiliki perasaan terhadap orang lain dan dia harus tetap perawan agar dia bisa tetap perawan. Bisa sepenuhnya menggunakan kelebihan tubuhnya yang memikat. Jika tidak, setelah tubuh memikatnya diaktifkan, dia akan berpaling darinya memilih satu untuk orang biasa. Sejak persetubuhan pertamanya yang tak dapat dijelaskan dengan David yang mengaktifkan daya tariknya, tubuhnya, Celeste tahu bahwa dia akan menghadapi masa depan yang sulit. Meski begitu, dia tidak membenci David karena David tidak sengaja melakukannya. Dia tidak seperti pria di Star Kingdom yang ingin tidur dengannya. Selain itu, David telah membantunya mendapatkan begitu banyak kekuatan pikiran. Celeste percaya bahwa di masa depan, dia masih memiliki peluang besar untuk melampauinya. Alam abadi, saya mengerti, dan saya tidak ingin berakhir seperti ini, tapi ini di luar kendali saya. Maaf, Guru, saya telah mengecewakan Anda. Saya telah mengecewakan semua pelatihan teliti Anda. Selama bertahun-tahun, kata Celeste dengan suara rendah. Karena dia merahasiakan David, mustahil memberitahu Eira tentang hal pertumbuhan kekuatan pikirannya. Tidak apa-apa jika kamu siap secara mental. Aku lega. Saya khawatir Anda tidak akan menjadi seperti itu, mampu menerima kejatuhan dari orang terpilih menjadi orang biasa. Anda bisa berhenti meminta maaf padaku karena itu bukan salahmu, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Saya akan menemukan cara untuk menemukan pemicu insiden ini. Cahaya dingin melintas di mata Eira setelah dia mengatakan itu, dan itu mengejutkan Celeste. Dia tidak ingin gurunya menemukan David, penghasutnya. Gurunya sedang marah sekarang, jadi dia mungkin akan membunuh David hanya dengan satu gerakan. Celeste buru-buru membungkuk dan berterima kasih, terima kasih, Guru. Lorraine berdiri di samping, sedikit bingung. Namun, dia menemukan sesuatu yang sangat penting. Majikannya dulunya adalah seorang jenius di antara para jenius tetapi terpaksa diturunkan kepada orang biasa karena tubuhnya yang memikat. Lorraine sepertinya ingat guru Celeste memberitahunya bahwa mereka berdua memilikinya yang sama dan mereka berdua memiliki tubuh yang memikat. Jadi dapatkah saya mengatakan bahwa tubuh yang memikat adalah fisik yang sangat kuat yang dapat menghasilkan pemiliknya seorang jenius di antara para jenius, tapi premisnya adalah itu tidak bisa diaktifkan. Setelah diaktifkan, pemiliknya akan segera berubah dari seorang jenius menjadi seorang biasa. Ini hanyalah tebakan Lorraine berdasarkan percakapan di antara mereka berdua. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1475. Dia masih harus banyak belajar, dan dia masih perlu memahaminya secara perlahan tertentu di masa depan. Red, meskipun situasi yang akan kamu hadapi di masa depan tidak diinginkan, kamu menghadapi membangun fondasi yang kokoh selama bertahun-tahun. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin masih memiliki peluang. Sekte warna-warni juga akan membantu Anda dengan semua yang dimilikinya. Percaya pada dirimu sendiri. Eira memberi motivasi kepada Celeste. Terima kasih Tuan. Bahkan jika saya kehilangan keunggulan fisik saya akan menggandakannya upaya dan mencoba untuk mengisi kesenjangan dengan ketekunan. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Celeste berkata penuh terima kasih. Karena itu masalahnya, kamu harus berlatih keras di masa depan. Jangan khawatir tentang Lori. Ada baiknya Anda belum secara resmi mengangkatnya sebagai murid Anda. Ajari dia akan menyita banyak waktu Anda dan mempengaruhi perkembangan masa depan Anda. Biarkan saja biarkan kami berempat mengajarinya. Karena kami memiliki pengalaman mengasuh Anda, saya percaya bahwa tidak akan lama lagi Lori akan melampaui kita dan menjadi pilar sekte warna-warni, kata Eira perlahan. Apa yang dia katakan sebelumnya adalah untuk membuka jalan bagi masalah ini. Jika Celeste mengajari Lorraine, tidak ada yang tahu kapan dia bisa melakukannya melampaui alam abadi dan menjadi orang suci. Eira dan adik-adiknya tidak mau membuang waktu lagi. Kali ini dengan kombinasi 4 orang ditambah dengan masif sumber daya di lembah, Lorraine akan dapat meningkat dengan cepat. Celeste tidak merasakan apapun setelah mendengar perkataan Eira. Dia merasa gurunya benar. Di masa depan, dia harus berlatih keras dan berusaha mencapai puncak kekal realem sesegera mungkin, dan kemudian meminta David untuk membantunya meningkatkan pikirannya, kekuatan sehingga dia bisa meningkat ke sebagian Sein Realem. Jika dia menerima Lorraine sebagai muridnya, dia akan bertanggung jawab atas dirinya. Celeste juga membutuhkan banyak waktu untuk mengajar Lorraine. Jika itu masalahnya, dia tidak akan punya banyak waktu untuk melatih dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika tubuh memikatnya tidak diaktifkan. Dia masih punya keuntungan dalam fisiknya kembali. Lalu, tapi sekarang tidak lagi. Dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi.
Untuk saat ini, mempercayakan Lorraine kepada Eira memang merupakan pilihan terbaik. Eira dan saudara perempuannya punya pengalaman. Mereka pasti akan melatih Lori menjadi sosok penting lainnya di Iridescent Sekte. Tuan, Anda benar, saya memang bukan kandidat yang cocok untuk mengajar Lori sekarang. Dan aku tidak punya banyak tenaga, jadi aku hanya bisa mempercayakan Lori padamu. Celeste menerima saran Eira dengan tenang. Namun, jantung orang lain berdebar kencang, dan ini adalah Lorraine. Dia sudah merasa beruntung menjadi murid wanita kuat seperti Celeste. Ketika dia berada di bumi, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur siang dan malam. Dari percakapan itu, apakah aku akan menjadi murid guru Celeste? Lorraine masih tidak mengerti betapa kuatnya wanita tua Eira ini, tapi dia jelas lebih kuat dari Celeste. Selain itu, dia adalah salah satu dari 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. Dengan kata lain, mulai sekarang, gurunya akan menjadi salah satu dari 4 yang terkuat orang-orang di Sekte Warna-Warni. Apakah itu berarti aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di Sekte Warna-Warni? Lorraine tersipu karena kegembiraan dan dia bingung dengan kejutan ini. Aku akan membiarkan Lori mengambil jalan yang berbeda darimu. Kami para tetua yang memiliki reputasi baik akan ambil dia sebagai murid kami. Kami akan mengumpulkan kekuatan kami untuk mengajarinya agar dia bisa mandirilah secepatnya, kata Eira kepada Celeste. Keempat tetua yang memiliki reputasi baik akan mengajarinya pada saat yang sama. Celeste terkejut. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Ini jelas merupakan pertama kalinya sejak pengembangan Sekte Warna-Warni. Jika Lorraine benar-benar menjadi murid dari 4 tetua terkemuka pada saat yang sama, statusnya akan sangat tinggi sehingga bahkan kepala sekte pun mungkin tidak mampu untuk menekannya. Celeste tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lorraine dengan iri. Gadis kecil dari peradaban tingkat rendah ini sangat beruntung. Ya, dia akan menjadi murid kami berempat pada saat yang sama dan kami akan mengajar dia, Eira menegaskan. Selamat, Anda telah mendapatkan murid terkasih lainnya, Guru. Saya percaya Lori tidak akan mengecewakan ekspektasi Anda seperti saya di masa depan, dan dia pasti akan melampauiku. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1476. Red, kamu juga tidak bisa santai. Berusaha keras untuk melampaui alam abadi secepat mungkin. Ya, Guru, saya mengerti. Eira sedikit menyesuaikan tubuhnya. Dia kemudian menghadap Lorraine dan bertanya, Lori, apakah kamu ingin kami berempat menjadi gurumu? Lori menyambutmu, Tuan. Lorraine langsung berlutut dan bersujud beberapa kali ke Eira. Gedebuk garis bawah gedebuk. Dahinya membentur lantai, menimbulkan suara keras. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Lorraine bukanlah orang bodoh jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Eira menerimanya dengan tenang. Kau tahu adalah bagian dari upacara untuk secara resmi menjadikan Lorraine sebagai murid mereka. Begitu mereka kembali ke sekte. Oke, haha, saya, Eira, akhirnya memiliki murid lain yang saya banggakan. Lori, kamu harus bangun. Kamu bisa melakukan ini lagi saat kita mengadakan upacara di sekte. Eira dengan gembira. Terima kasih Tuan. Lorraine berdiri setelah berbicara. Selamat, Lori, kata Celeste yang berdiri di samping. Terima kasih Celeste. Tolong jaga aku di masa depan, Lorraine juga dengan sopan. Kamu terlalu rendah hati, mungkin aku membutuhkanmu untuk menjagaku di masa depan. Kuharap kamu tidak mengabaikanku saat aku meminta bantuanmu lain kali. Celeste, apa yang kamu bicarakan? Jika aku tidak bertemu denganmu, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Di mana aku hari ini? Selama kamu membutuhkanku, katakan saja, dan aku tidak akan pernah mengatakan tidak. Selama itu masih dalam kekuasaanku. Keduanya berbasa basi. Adapun kalimat mana yang benar atau salah, hanya waktu yang tahu. Mereka belum mengadakan upacara apapun. Begitu mereka mengadakan upacara, Lorraine akan berhasil menjadi murid 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Dia akan menjadi orang pertama di bawah 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. Statusnya bahkan melampaui kepala sekte, Nova. Tentu saja, hanya statusnya yang melampaui status Nova. Dalam hal otoritas di Sekte Warna-Warni, Nova akan tetap menjadi orang yang paling besar setelah 4 tetua yang memiliki reputasi baik selama dia menjadi kepalanya. Ketika dia merasa waktunya hampir habis, Eira berkata, Red, aku akan pergi bersama Lori bersama. Luangkan waktu Anda dan berhati-hatilah di jalan. Ya Tuan, Celeste berkata dengan hormat. Lori, ayo pergi. Ya Tuan. Eira mengambil Lorraine, dan setelah mengobrak-abrik ruang 4 dimensi, dia memasuki ruang dimensi kelima. Ini bukanlah akhir. Dia kemudian merobek ruang dimensi kelima dan memasuki ruang dimensi keenam. Setelah itu, dia merobek ruang dimensi keenam dan masuk ke dalam dimensi ketujuh. Celeste berdiri di dalam ruangan, memperhatikan gurunya pergi bersama Lorraine sampai celahnya tertutup. Setelah beberapa saat, setelah konfirmasi bahwa pihak lain telah pergi,
Celeste menghela nafas lega. Dia takut agar gurunya mengetahui permasalahan antara dia dan David. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Celeste selalu merasa ada yang tidak beres dengan muridnya secara tiba-tiba menjadi junior masternya. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya. Bagaimanapun, 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni bersatu untuk mengajar murid, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang bocah nakal dari peradaban tingkat rendah telah naik pangkat menjadi murid 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. Ini setara dengan seorang Gen biasa yang mendapatkan kekayaan karena keberuntungan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1477. Lorraine mengalami kemajuan pesat. Celeste juga harus menyesali keberuntungan Lorraine yang luar biasa saat ini. Eira membawa Lorraine dan pergi. Tak seorang pun di kura-kura besar itu yang memperhatikan dia datang dan pergi kecuali Celeste dan Lorraine. Jika David menyebarkan kekuatan pikirannya, dia pasti bisa merasakan Eira. Namun, mereka sekarang berada di Star Kingdom dan Celeste telah memberitahunya hal kekuatan adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan oleh Sovereign Ranker, dan memang demikian adanya juga diperlukan untuk melampaui alam abadi. Kekuatan David saat ini hanyalah pangkat penguasa pemula, jadi dia tidak bisa mengekspos kekuatan pikirannya kepada siapapun. Dia harus tetap low profile kecuali diperlukan. Star Kingdom tidak seperti yang lain. Peradaban level 5 seperti Beast Galaxy hanya pernah mendengar tentang kekuatan pikiran belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana David menggunakannya, dia tidak akan ketahuan. Namun, Star Kingdom berbeda. Ada banyak orang berkuasa di sini. Begitu David memperlihatkan kekuatan pikirannya, itu pasti akan menarik perhatian. Kemudian mereka akan mencoba mencari tahu metode David dalam mengembangkan kekuatan pikiran. Jika mereka tidak bisa mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, mereka pasti akan menggunakan kekerasan. David tidak cukup kuat di Star Kingdom, dan terlalu banyak orang yang bisa melampaui dia. Tapi itu tidak masalah, karena David suka bersikap low profile. Dia bukan tipe orang yang suka pamer. Jadi, sejak kura-kura raksasa itu memasuki Star Kingdom, David menyembunyikan kekuatan pikirannya. Untungnya, perkataan Celeste membuat David waspada. Kalau tidak, jika dia menunjukkan sedikit pun kekuatan pikiran sekarang, dia akan ditemukan oleh Eira Sang Suci. Kemudian, perkembangan masalah ini berada di luar kendali mereka. Eira pasti akan membawa pergi David seperti Lorraine. Namun, perawatan yang menunggu mereka berdua akan berbeda. Lorraine akan menjadi murid pribadi dari 4 tetua terkemuka Sekte Warna-Warni, statusnya akan melonjak, dan dia akan berubah dari miskin menjadi kaya. Mulai sekarang, dia bahkan bisa dianggap sebagai orang nomor 1, bahkan di Star Mansion. Dia bahkan akan menjadi kepala dari 7 pendeta tinggi tahun ini di Sekte Warna-Warni. Sebaliknya, David secara tidak langsung akan diinterogasi tentang sumbernya pikiran dan metode kultivasi. Jika dia bisa membuat sesuatu untuk memuaskan Eira Sang Suci, itu tidak masalah. Jika tidak bisa, David bisa saja dikenai berbagai cara penyiksaan yang tidak manusiawi sampai dia mengakui sumber kekuatan pikirannya. Oleh karena itu, setelah Eira pergi bersama Lorraine, Celeste merasa sangat lega. Dia takut gurunya akan menemukan David. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk terjebak di tengah-tengah. Sekalipun dia ingin membantu David, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah Eira pergi, Celeste berdiri di sana beberapa saat. Kemudian, dia mengirim pesan suara kepada David, memintanya untuk datang karena ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Dia bersiap untuk memperingatkan David lagi. Dia harus tetap bersikap rendah hati dan tidak pernah mengungkapkan fakta bahwa dia punya pikiran, kekuatan. Star Kingdom adalah tempat yang menakutkan. Bahkan jika dia adalah Sovereign Ranker, apa yang dia pelajari hanyalah dangkal. Ketika David masih di kamarnya memikirkan rencana selanjutnya, dia mendengar suara Celeste, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1478. David, keluarlah, ada yang ingin kukatakan padamu. Oke, Celeste, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Setelah David selesai berbicara, dia bangkit dan keluar. Ketika dia tiba, Celeste sudah duduk di sana menunggunya. Celeste, David berseru, duduk. Celeste melirik David dan berkata tanpa ekspresi. David melangkah maju dan duduk di hadapan Celeste. Dia memandang Celeste di seberangnya dan tidak bisa tidak memikirkan adegan di dalamnya. Fantasi tadi dan betapa gilanya Celeste saat itu. Apakah dia orang yang sama seperti dia sekarang? Celeste, ada yang bisa saya bantu? David bertanya setelah duduk. David, tuanku baru saja datang ke sini, kata Celeste. Tuanmu, ya, tuanku, salah satu dari 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni, juga demikian seorang pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya telah melampaui alam abadi dan mencapai sein dunia.
Dia tak terkalahkan bahkan di Star Kingdom. Melampaui alam abadi, alam suci, David juga tidak tahu banyak tentang pembagian kekuatan tempur di dalam semesta. Dia hanya tahu bahwa dia sekarang adalah ruler ranker pemula di alam abadi. Alam abadi, seperti alam semesta dan alam bintang, juga terdiri dari 3 peringkat. Setelah ruler rank, ada immortal rank dan sovereign ranker, dan Celeste adalah sovereign ranker. Menurut apa yang Celeste katakan tadi, Saint Realm harusnya datang setelah Realm abadi. Gurunya, tetua terkemuka dari sekte warna-warni, ada di dunia ini. Yang membingungkan David adalah dia tidak mengerti apa hubungannya hal ini dengan dia. Dia tidak memiliki rasa takut atau rasa hormat terhadap para orang suci karena David merasa hal itu tidak akan terjadi jauh sebelum dia bisa mencapai level ini. 99% orang akan dihentikan kemajuannya dari alam abadi ke alam abadi Saint Realm, tapi itu tidak akan menghentikannya. Selama dia memiliki poin yang cukup mewah, David dapat dengan mudah menjembatani kesenjangan itu. Yang lain tidak bisa menyeberang. Celeste, tuanmu datang ke sini untukmu, jadi tidak ada hubungannya denganku, kan? David bertanya, bingung. Itu memang tidak ada hubungannya denganmu. Saya memanggil Anda ke sini kali ini untuk memperingatkan Anda. Lagi, Anda tidak boleh mengekspos kekuatan pikiran Anda di Star Kingdom. Bahkan jika kamu Anda harus mengatasi masalah di masa depan, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi serius. Celeste berkata dengan serius. Jadi begitu, terima kasih, Celeste, kata David. Dia tahu Celeste melakukannya demi kebaikannya sendiri. Tidak, Anda tidak mengerti. David, kekuatan pikiran tidak hanya penting bagi mereka yang akan melalui alam abadi, tetapi itu juga merupakan prioritas utama bagi para orang suci. Setelah Anda mengungkapkannya dan biarkan semua orang tahu bahwa Anda melanggar aturan dengan melakukan yang sangat kuat seperti ruler ranker pemula, Anda akan menghadapi penyelidikan hukuman seluruh Star Kingdom. Mereka akan menuntutmu untuk menyerahkan metode pengembangan kekuatan pikiran. Apakah ini serius? David bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka akan diserang oleh seluruh Star Kingdom jika dia mengungkapkan rahasia pikirannya. Ini terlalu serius. Kuncinya adalah dia tidak memiliki metode pengembangan kekuatan pikiran apapun. Dia mengerti, jika dia benar-benar diserang, apa yang akan dia berikan kepada mereka? Sepertinya saya masih harus rendah hati, dan rendah hati. Paling tidak, aku tidak bisa mengekspos kekuatan pikiranku sebelum mencapai sovereign pangkat. Tidak masalah setelah aku menjadi sovereign ranker. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, itu tidak akan terlalu aneh. Bagaimanapun, sebagian besar sovereign ranker akan memiliki kekuatan pikiran, dan begitulah caranya. Sebagian besar yang mereka miliki. Karena aku punya lebih banyak, aku hanya akan mengatakan aku berbakat. Penjelasan ini sudah cukup baik. Ini hanya akan menjadi lebih serius dari ini karena kekuatan pikiran juga demikian penting dalam tahap akhir kultivasi. Sehingga semua orang suci akan memberikan banyak perhatian. Untuk itu, kata Celeste dengan tegas. Saya mengerti. Terima kasih telah mengingatkan saya. Mulai hari ini, kecuali saya menghadapi krisis hidup dan mati atau mencapai sovereign rank, saya tidak akan mengungkapkan kekuatan pikiran saya lagi. David mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Pada saat ini, pandangan David terhadap Celeste telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan pikiran sangat penting bagi pembangkit tenaga listrik yang berada di sovereign rank atau di atas, tapi Celeste tidak pernah menargetkan David di Bima Sakti ketika dia menemukannya, bahwa dia, yang baru saja melangkah ke alam abadi, memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1479. Bahkan sekarang, dia belum pernah bertanya kepada David bagaimana cara dia meningkatkan kekuatan pikirannya. Ini akan membutuhkan banyak kemauan. Itu bagus, David. Di masa depan, Anda harus tetap low profile di Star Kingdom. Star Kingdom tidak seperti Bima Sakti. Kamu yang terkuat di sana, begitu juga kamu memiliki keputusan akhir. Anda mungkin sudah terbiasa mendominasi orang lain, dan memberi perintah, tapi ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dari kamu di sini, dan di luar sana menakutkan. Bahkan apa yang saya pelajari hanyalah puncak gunung es. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di Star Kingdom, Anda harus bekerja keras melampaui alam abadi sesegera mungkin dan mencapai alam suci, Celeste membujuk dengan sungguh-sungguh. Dia takut David akan memperlakukan Star Kingdom sebagai Bima Sakti. Jika demikian, dia mungkin tidak akan hidup lama. Inilah hasil yang tidak ingin dilihat Celeste. Ketika mereka kembali ke sekte warna-warni, Celeste punya urusannya sendiri, dan itu mustahil baginya untuk mengikuti David dan melindunginya setiap saat. Meskipun David bukan orang bodoh dan dia tahu apa artinya ini, itu tetap lebih baik untuk memperingatkan dia. David sangat tersentuh dengan ucapan tulus Celeste.
Terima kasih, Celeste. Berhentilah berterima kasih padaku. Aku tidak suka mendengarnya. Celeste mengerutkan kening, sedikit tidak senang. David terus berterima kasih padanya. Dia tidak diragukan lagi berusaha memperlebar jarak di antara keduanya. Baiklah, kalau begitu aku akan berhenti berterima kasih padamu. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, katakan saja padaku. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku tidak akan mengatakan tidak. Itu lebih seperti itu. David, jika kamu tidak ingin bergabung dengan Star Mansion, kamu bisa datang ke Sekte Iridescent untuk menemukan saya jika Anda menemui masalah di Star Kingdom, atau Anda bahkan dapat menghubungi saya secara langsung. Selama tidak ada orang suci yang terlibat, saya bisa masih menanganinya. Oke, karena kamu bilang begitu, aku mungkin akan merepotkanmu di masa depan, kata David sambil tersenyum. Omong-omong, David, ada satu hal lagi yang lupa ku katakan padamu, kata Celeste. Tiba-tiba, apa itu? Ini tentang Lorraine, yang datang dari bumi bersama kalian semua. Awalnya, saya ingin terima dia sebagai muridku. Tapi entah kenapa, guruku malah mengambilnya. Sekarang, dia adalah seniorku dan dia telah pergi bersama tuanku. Apa? Lorraine telah menjadi seniormu? David bertanya dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka wanita seperti Lorraine akan begitu diberkati. Dia dibawa pergi oleh seorang suci saat dia datang ke Star Kingdom. Dia telah berubah dari miskin menjadi kaya. Dia bukan hanya seniorku sekarang. Guru berkata bahwa 4 tetua yang memiliki reputasi baik, Sekte Warna-Warni akan menerimanya sebagai murid mereka pada saat yang sama dan mengajarinya bersama. Mulai sekarang, status Lorraine di Sekte Warna-Warni akan menjadi yang kedua hanya untuk 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Bahkan kepala sekolah pun harus menunjukkan rasa hormatnya. Itu gila, mata David membelalak tak percaya. Dia cukup akrab dengan Lorraine. Keluarga Lovewood dianggap sebagai keluarga bangsawan kelas 2 ibu kota. Dia dibawa ke The Krungs, sebuah sekte tersembunyi, ketika dia masih kecil. Belakangan, status keluarga Lovewood juga meningkat seiring keluarnya sekte tersebut dari persembunyiannya. David dan Lorraine telah bertemu beberapa kali. Menurutnya, dia adalah wanita yang akan menarik perhatian dengan penampilannya. David tidak menyangka dia akan meraih kesuksesan sekarang karena dia berada di Star Kingdom. Dengan 4 tetua terkemuka yang mengajar Lorraine, ditambah dengan bakatnya dan sekte warna-warni, Lorraine akan segera menyusul, dan dia ditakdirkan untuk menjadi orang nomor 1 di Star Kingdom di masa depan. David, penguasa Bima Sakti, jika Anda tidak bekerja keras, dia akan segera menyusul Anda. Awalnya David terkejut, lalu perlahan sadar kembali. Dia mengejek kata-kata Celeste, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1480. Apa Anda sedang bercanda, menyalip saya? Jika ayah bekerja keras, gurumu pun tidak akan ada apa-apanya, apalagi Lorraine. Saint Realm tidak lebih dari beberapa ratus ribu poin mewah. David akan mendapatkannya setelah menghabiskan puluhan triliun dolar bintang. Namun, David tidak mau mengatakan hal itu. Selain itu, dia belum merencanakan cara menghabiskan puluhan triliun dolar bintang diam-diam tanpa menarik perhatian orang lain. Celeste, jangan khawatir, aku akan bekerja keras. David, kalian berdua adalah penduduk bumi. Saat pacarmu bergabung dengan Sekte Warna-Warni, Anda dapat meminta mereka untuk lebih sering berhubungan dengan Lorraine jika mereka punya kesempatan. Baik dengan Lorraine pasti akan menguntungkan mereka di masa depan. Baiklah, aku akan memberitahu mereka, kata David acuh tak acuh. Lorraine pada pandangan pertama adalah wanita yang dingin. Dan Celeste ingin aku memberitahu Celia dan yang lainnya untuk dengan rendah hati menjilat Lorraine? Mustahil. Lagi pula, apakah orang-orang di sekitarku perlu menjilat orang lain? Seharusnya sebaliknya, sikap meremehkan dan arogansi David. Dia hanya berpikir David tidak bisa merendahkan dirinya karena dia adalah Tuan Bima Sakti. Ini masuk akal. Jika David bisa menjadi orang pertama di Bima Sakti yang menerobos alam abadi, dia mungkin sudah lama menguasai Bima Sakti. Pasti sulit baginya untuk menjilat wanita yang pernah menjadi wanita tidak signifikan. Kenyataannya, Celeste sedikit penasaran. Baik David dan Lorraine tinggal di bumi, dan mereka saling mengenal. Sosok dan penampilan Lorraine sangat memukau, dan dia memiliki tubuh yang memikat, yang dapat merangsang hasrat pria. Mengapa David tidak membawanya? Di antara pacarnya, hanya Selena yang bisa bersaing dengan Lorraine sedangkan yang lain sedikit lebih rendah. Tapi untungnya David tidak menganggapnya sebagai pacarnya. Jika tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Bukan masalah besar jika tubuh memikat Lorraine diaktifkan, tapi apakah mampu menahan godaan tubuh David yang memikat adalah persoalan besar. Dia mungkin tersedot sampai kering. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang lebih diberkati. Keduanya hidup di planet kecil yang sama, dan kondisinya masing-masing terkemuka, tetapi mereka tidak tertarik satu sama lain. Baiklah, kamu juga harus kembali dan istirahat yang baik.
Kita akan tiba di Sekte Warna-Warni segera, dan Anda juga harus mempertimbangkan apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Terserah Anda apakah ingin bergabung dengan Star Mansion atau sendirian. Celeste, saya sudah terbiasa bebas, dan saya tidak ingin dibatasi dengan bergabung dengan Star Mansion. Aku ingin sendiri dulu, lalu bergabung dengan Star Mansion jika tidak bisa menanganinya sendirian lagi. Bagaimana menurutmu? Aku tahu kamu tidak mau bergabung dengan Star Mansion begitu saja. Jika Anda bisa menjadi yang abadi pertama di Bima Sakti, kamu tidak akan mau bergantung padanya. Yang lain. Tapi David, aku masih ingin memberitahumu bahwa sangat sulit untuk berhasil di Star Kingdom. Aku tahu, Celeste, tapi aku memutuskan untuk mencobanya sendiri dulu. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan mencoba membujukmu lagi. Saya masih perlu memberitahu Anda lagi, jika Anda menemui masalah apapun, tidak dapat menyelesaikannya di Star Kingdom, Anda dapat menghubungi saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Dengan hati bersyukur, David mengucapkan selamat tinggal pada Celeste. Kura-kura raksasa itu melanjutkan perjalanannya ke dimensi keempat, menuju ke dimensi keempat arah dari Sekte Warna-Warni. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.